dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ini memang diharapkan adalah mereka yang berada di wilayah Kalimantan Timur. Dan masih ada pekerjaan rumah seperti halnya kompetensi, kemudian juga peningkatan kapasitas SDM. Apa yang sebenarnya Pak Isradi ingin sampaikan kepada pemerintah misalnya, yang selama ini menjadi batu tumpuan bagi para pengusaha, bagi mereka pelaku ekonomi untuk bisa terfasilitasi? Apa yang Pak Isradi bisa sampaikan? Ya, jadi kalau saya tidak pemerintah saja, tapi sinergi dengan organisasi pengusaha, kemudian dengan media, kemudian yang lain-lain tokoh masyarakat, termasuk pejabat-pejabat DPR RI atau gubernur, ya. Nah, yang saya mau sampaikan, kan sudah disampaikan ke Ibu yang jasa boga tadi, bahwa tantangan kita di Kaltim ini adalah kompetensi, baik terkait SDM maupun terkait dengan perusahaan, ya. Dengan demikian, itu diperlukan dorongan yang maksimal untuk membantu agar SDM kita itu bisa secara cepat bisa bersaing dengan mereka yang sudah kompeten dari Jakarta. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan kita pasti didorong. Nah, yang saya mau catat juga bahwa ya bolehlah ini sebelum peringatan 17 Agustus bantuan optimal dari pemerintah baik lokal maupun nasional itu belum terlalu konsen, ini catatan saya ya, belum terlalu serius untuk melibatkan pengusaha-pengusaha lokal dalam terlibat di ibu kota Nusantara. Akan tetapi ini sebagai pengamat dan memang terlibat langsung, IKN ini sangat bermanfaat bagi Kaltim, Kalimantan, dan Indonesia. Nah, pertumbuhan ekonomi itu ditunjang juga dengan oleh infrastruktur. Nah, peringatan 17 Agustus 2024 di IKN ini kita sudah melihat bahwa dengan peringatan itu jalan tol 3A, 3B, 5A itu lebih cepat. Jadi selama ini misalnya akses cuma 2 jam 15 menit dari tol lama, sekarang tinggal kurang lebih 1 jam. Begitu juga dengan Pulau Balang, jembatan Pulau Balang yang dulu awalnya akan dibantu oleh pemerintah provinsi untuk mengatur bagian yang menuju Balikpapan, sekarang sudah ditangani pemerintah. Begitu juga bendungan Sepaku Semoy. Nah, saya masih melihat peluang-peluang itu ada jika pihak pemerintah daerah itu berkoordinasi dengan otorita, kemudian berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, bahwa untuk hal-hal yang bisa dilakukan oleh pengusaha lokal, agar diberikan aja kepada pengusaha lokal. Atau kalaupun misalnya melibatkan pengusaha nasional, jangan lupa kontennya, bekerjasama dengan lokal. Jadi lokal juga secara tidak langsung diberi pembelajaran. Karena apa? Kita memindahkan IKN itu bukan konsepnya membangun di IKN, akan tetapi membangun IKN untuk menyeimbangkan antara pembangunan barat dan timur. Pembangunan pengusaha-pengusaha lokal itu sebenarnya sama dengan membangun IKN, menyiapkan pemerataan. Karena kenapa? Kalau pengusahanya dari nasional, uangnya akan kembali ke nasional dan semakin masif di sana. Sementara kalau pengusaha lokal, uangnya akan berada di sini. Nah, sebagai orang yang terlibat langsung dan sering ke IKN, saya melihat masih ada keengganan, ya, atau misalnya mungkin karena terburu-buru harus menyelesaikan sehingga subkon yang seharusnya masih bisa dikerjakan lokal itu masih belum optimal. Kita ngambil aja contoh sekarang, kren-kren, alat-alat berat, itu yang supply di mana dari mana, iya kan? Oke, itu. Iya. Ya. Ada lagi Pak? Satu hal lagi yang saya mau pentingkan terkait dengan pertumbuhan ekonomi ini. Kita sudah merasakan kok di Kalimantan Timur bahwa IKN itu sudah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya. Yang elemen-elemennya kita bisa lihat itu seperti itu. Begitu juga Sulawesi Barat
Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan yang menjadi penyuplai. Kita harus punya semacam ini kesepakatan Baik. bahwa pembangunan IKN ini adalah untuk membangun Indonesia Timur supaya seimbang dengan Indonesia Barat. Terima kasih. Baik.